Shalom rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, bertemu lagi dengan saya Eri Aryani di dalam program Living for Christ Indonesia. Mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Puji nama Tuhan, apa kabar saudara semuanya? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua di dalam lindungan Tuhan yang sungguh baik untuk kita. Pada kali ini, Living for Christ Indonesia ada di sebuah gereja GPDI Perwira dengan berdua hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Daud Esriadi STH dan beserta dengan istri. Shalom Bapak Pendeta Daud. Shalom Bu Eri. Apa kabar baik, Ibu? Apa kabar Ibu? Puji Tuhan. Luar biasa. Bagaimana Pak kabarnya? Luar biasa ya? Luar biasa Bu, mantap. Jemaat semua mantap? Semua tetap setia dan diberkati Tuhan. Amin. Senang sekali bisa bertemu dengan Pak Pendeta Daud beserta istri. Nah, kali ini kami Living for Christ Indonesia pengen berbincang-bincang dengan Bapak. Baik. Bisa ceritakan Pak, awal mula Tuhan memberikan visi misi untuk melakukan tugas Tuhan yang mulia ini? Puji Tuhan, saya dipanggil Tuhan itu tahun 1985. Itu waktu itu di Sumatera, di Palembang. Dan ketika itu saya ada di SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Jadi maksud orang tua agar bisa yaitu meneruskan visi misi dari Bapak sebagai guru gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa. Ketika itu saya dititipkan di pastori GBDI Lubuk Linggau. Disitulah saya dipanggil Tuhan dan saya pindah sekolah Alkitab di Palembang tahun 1985. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bagaimana bisa bersama-sama dengan Ibu pertama kali mungkin bisa bersama-sama membangun, merintis gereja perintisan ini ya Pak Daud ya? Haleluya. Ini panjang ceritanya, cuman setelah saya menyelesaikan pendidikan sekolah Alkitab di Palembang tahun 88, saya ditugaskan di Jambi. Di Singkut 3. Nah, ketika itu saya ditempatkan di Terang. Di kota kecamatan itu ada pendeta Buang Pele. Nah, itu omnya dari mantan pacar saya dulu. Puji Tuhan. Jadi saya sering keluar dan ada satu kisah yang luar biasa tapi panjang ceritanya. Yang jelas ya, asam di gunung, garam di lautan, ya. Nah, ketemunya di belanga gitulah gitu. Jadi sehati untuk membangun kerajaan Allah di GPDI Perwira ini ya Pak Daud ya. Iya. Nah, pasti Pak Daud nih punya pengalaman yang sangat mengesankan di dalam pelayanan. Mungkin bisa diceritakan Pak ke kita. Kami merintis di Bekasi itu mulai dari tahun 2001. Kami masuk di Kapling Perwira. Nah, itulah cikal bakal GBD Perwira. Kenapa dikatakan GBD Perwira? Karena kami ditempatkan Tuhan pertama kali itu di Kapling Perwirasari. Jadi Tuhan kasih hikmat, ya jemaat kita kasih nama GBDI Perwira gitu ya. Awalnya memang belum ada jemaat Bu, belum ada jemaat. Kami menempati kontrak pertama itu di Jalan Delima Mas, yaitu hanya saya, istri dan anak 2, si Daniel belum ada. Jadi kami komitmen tiap minggu sore itu kami ibadah gitu. Jadi ada 25 kursi itu kami susun. Ya, kami tumpangkan sebelum kebaktian, kami tumpangkan tangan ya. Istri saya yang WL, saya main gitar dan saya khotbah. Itu yang tiap hari Minggu saya khotbahin
istri dan anak 2 gitu. Awalnya seperti mulai dari mesbah keluarga, Pak. Mesbah keluarga, betul. Jadi kurang lebih 7 bulan ya, 7 bulan ya Tuhan datangkan 1 jiwa, itu pun maaf kurang. Artinya kurang, entah seorang atau kurang ya pokoknya kurang gitu ya. Ya puji Tuhan, istri saya Bina, pemudi ini dirawat, dikasih sayang, pokoknya dikasih firman tiap hari, pokoknya luar biasa. Dan akhirnya pemudi ini namanya Intan Sirait. Sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya. Ini jiwa pertama Jiwa yang Tuhan pertama. kirim untuk menguji Ya. pelayanan Baik. Pak Pendeta ya. Apakah diremehkan atau tetap diterima dengan kasih Ya. dari Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, Pak, Bu, saya mau tanya, ada nggak pergumulan yang berat yang selama ini mungkin sedang dihadapi oleh Pak Daud, Ibu? Selama pandemi ya kami merasakan memang pertolongan Tuhan dahsyat. Amin. Walaupun ada beberapa bulan ya jemaat gak bisa ibadah, gak bisa datang, tapi di sini ada pengenapan firman Tuhan bahwa Tuhan selalu pelihara kita. Amin. Ya. Jadi pas masa kering, pas pandemi, ya ternyata Tuhan kirimkan kita tidak jauh dari rumah ini. Tuhan pakai seorang Pak Haji, ya saya tidak sebutkan namanya. Biasa. Beliau dipakai Tuhan setiap bulan mengirimkan beras 1 karung besar. Gitu. Ya, bagi kami itu cukup luar biasa. Yang penting ada nasi. Kalau soal lauk pauk ya garam aja, pakai minyak aja udah jadi. Gitu. Ya, sampai hari ini Tuhan pelihara, Pak. Amen. Ya, tidak pernah kekurangan. Amen. Puji Tuhan. Nah, Pak, pengalaman jalan histori daripada perjalanan Bapak sampai ada di tempat ini. Awalnya bagaimana, Pak, mulainya? Ya, saya kalau boleh ceritakan, jadi pertama dari kontrakan pertama itu tahun 2001 sampai 2002 di Kapling, kemudian ada di demo. Ya Tuhan izinkan satu tantangan terjadi. Kemudian kami pindah ke komplek namanya Villa Mas Garden. Kemudian tidak bisa diperpanjang lagi, pindah sebelah di Blok F, Nah, jadi puncaknya tanggal 3 Juni tahun 2007 ya Tuhan izinkan tantangan yang berat bagi kita, memang sangat berat, tapi ternyata di balik tantangan itu Tuhan bawa pelayanan GBD Perwira itu lebih naik lagi. Amin. Jadi setelah Tuhan izinkan tanggal 3 Juni itu ada masa yang datang gitu, ya ternyata Tuhan pindahkan kami di Ruko dari tahun 2007 tanggal 10 Juni. Nah di situ kurang lebih ada 10 tahun, ya 10 tahun dari 2007 sampai 2017. Nah karena sewanya makin naik, nah kemudian kami dapat gedung bisa kerja sama yang sorenya memang kosong, yaitu gereja GKRI yang dikembalakan oleh pendeta Edward Butar-Butar. Harganya ya sangat terjangkau, hanya bayar listrik aja 250. Kami senang, ternyata baru sampai 3 bulan dapat kabar semua daerah itu mau digusur. Lalu saya dapat hikmat dari Tuhan, saya langsung bicara sama RT yang kami tempati. Jadi begitu ibadah kami pindah di Ruko, tempat juga pindah di sini. Itu berbarengan, ya. Tempatnya di sana. Jadi ketika itu dua tempat kami sewa Ruko, sewa rumah ini. Jadi sore-sore saya sowan ke Pak RT. Ada Pak RT, mohon izin membicara sebentar, boleh? Boleh. Gereja kami kan
selama ini kan kami ibadah di pinggir kali tuh Pak. Terus ya itu lagi digusur gimana Pak? Ya udah pakai aja yang rumah sekarang gitu. Oh gitu. Tuhan. Ya, betul. Jadi pada satu kali lampu mati, lampu PLJ, penerangan lampu jalan mati. Jadi kami ada grup di RT. Bapak-bapak semua komen dan saya mengakhiri, Pak RT mohon maaf dan bapak-bapak, ya soal lampu jangan khawatir, saya akan selesaikan dengan rapi gitu. Ya, semua bapak-bapak nyambut dengan senang hati. Yang penting tolong disediakan peralatannya gitu. Ya. Akhirnya besok dengan anak mantu saya kerjakan berdua dalam 3 hari semua selamat. Lampu di jalan terang. Artinya jadilah terang. Gitu. Bapak udah jadi terang dan garam. Dengar-dengar Bapak juga jadi pengurus RT akhirnya. Ya, dari semenjak itu saya dipanggil RT. Udah kalau gitu Pak Daud, mohon kerjasamanya, bantulah ya untuk RT kita ini lebih maju, lebih kebersamaan, lebih guyup gitu katanya. Oke siap, saya kerjakan. Jadi saya dari waktu itu langsung dipercayakan sebagai seksi kepala lingkungan RT. Luar biasa. Memang kita perlu mengambil bagian ya Pak ya, untuk menjadi terang dan kasih di dalam praktek yang nyata. Wah, puji Tuhan Pak Daud ya dengan istri luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya saya mau tanya ke Ibu nih. Biasa yang memegang soal keuangan ya Ibu ya. Nah, selama pandemi pasti banyak tantangan di dalam finansial ya Pak Daud ya dan juga Ibu. Nah, yang saya mau tanya, selama ini bagaimana mensiasati menutupi kebutuhan pelayanan dan juga rumah tangga ya. Dan saya juga dengar ini tempat gereja masih status sewa. Iya, betul. Ya Pak, mungkin Ibu bisa cerita sedikit ke kita. Ya, kalau saya cerita bersyukur aja ya. Bagaimana pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan, pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terlebih jemaat yang kami layani tempat ini masih diberi makan ya. Setiap minggu. Bahkan kalau ibadah juga hari Rabu, tetap juga kita kasih makan. Itulah hati kami seorang hamba dalam pelayanan. Dan bersyukur banget ya, di saat tidak punya apa-apa, tapi karena hati kita, hati yang benar-benar melayani Tuhan, Tuhan adakan. Luar biasa. Terkadang kita berpikir begini, Tuhan besok hari Minggu ya, mau kasih makan apa lagi mereka ya. Tapi ada aja cara Tuhan untuk memberkati kami. Luar biasa. Sampai pada hari ini juga ya, sampai ini ya, kita tetap kasih makan mereka karena itulah hati kami. Mereka nggak minta sih, mereka nggak bilang kami harus dikasih makan, tidak, tetapi itulah hati kami itu, memang kami kasih makan mereka karena ya kami pikir ada juga jemaat yang kerja jauh, mereka nggak sempat pulang rumah langsung ibadah. Nah, hati kami luar biasa. Soalnya ada yang jemaat kami dari Cibitung, sekeluarga. Mereka juga belum sempat masak karena di sini jam 9 ya ibadahnya. Ada di Cibubur juga ya. Cibubur juga ada tiga keluarga. Saya jadi hati saya itu gimana ya Tuhan, kalau mereka pulang gimana caranya? Sampai saya bilang, sedangkan mereka sini tuh Grab, bukan bawa mobil sendiri, Grab. Jadi kalau mereka sudah berjuang datang ke sini sudah naik Grab. Nah, masa di sini lagi kita tidak kasih makan. Nah, saya bersyukur banget dengan keadaan mereka, lihat kita begitu setia juga bersama dengan mereka. Punya respon juga yang luar biasa jemaatnya kepada kami. Mereka mendukung juga ya pelayanan pekerjaan Tuhan di sini sampai sekarang. Ini betul-betul hati seperti Yesus. Amin. Tidak melepaskan jemaatnya pulang dengan perut lapar ya, diberi makan ya, 5 roti 2 ikan. Luar biasa. Kasih makan mereka. Iya, selalu Tuhan sediakan ya, selalu ada, puji Tuhan. Nah, Ibu selama pandemi ini apakah persembahan dari jemaat
bisa mencukupi, bisa menutup kebutuhan untuk sewa, untuk kebutuhan pelayanan Bapak Pendeta sama Ibu. Kami mengucap syukur juga ya, apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Kalau bicara masalah persembahan, ya selama pandemi kan ada persembahan Bu. Cuma kita pakai apa? Online ya. Satu. Yang kedua, ya cuma hidup dengan kemurahan Tuhan. Dari mana? Mujizat Tuhan terjadi. Banyak ya Tuhan kasih dari pemerintah juga kami di sini ya. Memang juga mereka juga beri ya, bukan cuma hanya beras tapi ada. Satu kali dari ada pengurus juga. ini terus dapat berkat Iya, dari pengurus dari masjid juga. Iya, selama pandemi ini. Nah, puji Tuhan. Apakah biaya sewa bisa memadai, Bu? Waduh. Jauh. Kalau untuk sewa, ya saya ceritakan dari tahun 2020 itu masih ada utang 3 juta. Kemudian masuk pandemi tahun 2001 belum bayar, itu 15 juta. Tambah lagi tahun ini 15 juta lagi, jadi berapa tuh? 33 juta. Pasti itu 33. Ya, doakan kami khususnya untuk pelunasan ini sewa tempat ini ya. Amin. Itu yang sangat terus kami doakan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Amin. Amin Pak ya. Nah Pak, yang terakhir nih Pak, harapan ke depan dan kerinduan Bapak yang belum tercapai, yang Bapak inginkan, harapan ke depannya Bapak seperti apa Pak Pendeta? Harapan saya, kebetulan kalau Tuhan berkenan dan Tuhan izinkan, tempat ini memang mau dilepas, belakangnya juga mau dilepas, yaitu ya mungkin di angka di atas 1 M semua. Kalau yang di belakang itu pernah saya tawar itu 700 dikasih gitu ya. Jadi harapan saya seiringan dengan bertambahnya jemaat ya, saya rindu kalau Tuhan berkenan ini jadi milik Tuhan. Amin. Kita beli, jadi tidak ada yang mustahil. Baik, Tuhan kita akan dukung dalam doa juga. Amin. Ya. Terima kasih Pak Pendeta, Ibu Pendeta sama-sama, yang sudah Bu. menyediakan waktu untuk kami Living for Christ Indonesia, boleh mendengarkan cerita Bapak sudah berbagi cerita dengan kami. Kami sangat bersyukur dan terima kasih untuk waktunya Pak Pendeta Daud dan Ibu. Tuhan berkati. Amin. Saudara, jikalau saudara tergerak oleh Roh Kudus, saudara mau memberikan persembahan kasih saudara kepada Bapak Pendeta Daud dan juga Ibu, saudara bisa mentransferkan persembahan kasih saudara ke rekening yang sudah tertera di layar kaca saudara. Puji nama Tuhan, percayalah bahwa segala persembahan yang saudara berikan dengan sukacita dan untuk memperluas kerajaan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tuhan akan membalas dengan berkat berkelimpahan. Puji nama Tuhan, acara program Living for Christ Indonesia sudah selesai dan kami percaya bahwa tangan Tuhan akan terus melakukan perkara-perkara yang besar buat hamba-hambanya. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.